Selamat pagi dan apa kabar Bapak pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Aini Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Residivis mencuri becak motor akhirnya diringkus. Gara-gara motor, ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ayam jantan masih hidup meski sudah disembelih. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Seorang residivis tindak pidana kembali berulah dan ditangkap polisi. Aksinya membawa kabur becak motor jamaah yang tengah sholat subuh terekam CCTV. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan mengaku menjual barang bukti seharga Rp100.000 ke penada yang juga turut diringkus polisi. Seperti inilah aksi seorang pria terekam CCTV berjalan sendirian di tengah kesunyian warga yang melangsungkan sholat subuh berjamaah. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksi pencurian kendaraan bentor di pelataran masjid Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pelaku mengintai korban memasuki masjid. Kondisi yang dipantau aman membuat pelaku leluasa membawa kabur bentor hasil curian dengan mendorongnya. Diketahui kendaraan tersebut milik jemaah yang tengah beribadah. Unit Jatanras bergerak cepat usai menerima aduan. Akhirnya menangkap pelaku tanpa perlawanan yang berarti. Pelaku Asri alias Panjul, 30 tahun, pria tanpa pekerjaan tetap ini dibekuk di Jalan Onta Baru, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah 2 kali mendekam di tahanan. Tidak hanya itu, rekan pelaku yang diduga terlibat dalam penadahan barang bukti turut diamankan di lokasi berbeda. Tidak hanya mengamankan pelaku dan penadah, polisi turut menyita barang bukti 1 buah bentor yang ditemukan di Jalan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam pemeriksaannya, pelaku mengaku menjual hasil curian seharga Rp100.000. Dan dari keterangan pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 2 kali. 1 laporan polisi di LP Polsek Mamajang dan 1 laporan polisi di Polsek Kerung. Dan kami mengamankan 1 unit BB bentor. Kini pelaku dibawa ke Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan seorang remaja yang penuh lebam dan luka di Kabupaten Pangkep. Pelaku merupakan ayah kandung korban sendiri dan telah ditangkap oleh anggota Resmo Polres Pangkep di backup Resmo Polda Sulsel. 7 pekan setelah ditemukannya mayat seorang remaja 13 tahun yang diantar oleh orang tak dikenal ke Puskesmas Lakbakang, Kabupaten Pangkep, kini menemui titik terang. Setelah mengamankan saksi kunci orang yang membonceng korban ke Puskesmas, pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku penganiayaan terhadap korban bernama MRA, 13 tahun. Tersangka yang merupakan ayah kandung korban berhasil diamankan oleh tim gabungan Resmo Polres Pangkep dan Resmo Polda Sulsel di Desa Carangki, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Baros pada Sabtu dini hari. Saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri.
Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan 2 orang remaja, yaitu KMS 13 tahun dan MG 14 tahun sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan itu diperiksa oleh polisi. Satu orang saudara kandung dan 1 temannya, KMS merupakan temannya yang membawa korban ke Puskesmas Labakang pada Minggu 11 Agustus 2024 bulan lalu. Salah satu saksi KMS merupakan orang yang disebut sempat mengantar korban dengan motor ke Puskesmas Labakang di Kabupaten Pangkep. Adapun motif kejadian tersebut bahwa pelaku mengetahui motor NMAX-nya rusak setelah dipakai oleh korban saat jatuh, hingga pelaku marah dan menganiaya korban hingga penuh luka lebam pada bagian tubuhnya. Korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Kini pelaku dan 2 orang saksi kunci kasus pembunuhan telah dibawa ke Mapolres Pangkep guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Juru bicara paslon ini nih, Husnul Mubarak mengajak para pemuda Kecamatan Manggala untuk berdiskusi dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah para pemuda dan gagasan apa yang diinginkan oleh para pemuda Manggala. Juru bicara paslon IDIMI Husnul Mubarak mengajak para pemuda-pemuda Kecamatan Manggala untuk berdiskusi bersama di salah satu kafe di Kecamatan Manggala pada Jumat 27 September 2024. Adapun tujuan diskusi ini ialah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya para pemuda dan gagasan apa yang diinginkan oleh para pemuda-pemuda Manggala ini. Tidak hanya di Kecamatan Manggala saja, Husnul sendiri akan mendatangi di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk mendengarkan apa yang menjadi kekurangan dan keluhan-keluhan para pemuda di 15 kecamatan, agar paslon IDIMI siap memperjuangkan sama-sama. Tim IDIMI fokus mensosialisasikan program kerja Indira Ilham di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya adalah pemuda ini adalah orang yang memiliki ide yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita abaikan. Maka harapan saya pemuda mengeluarkan idenya dan mengajak kepada semua pemuda, ayo kita sama-sama untuk ide itu diwujudkan menjadi sebuah program dan dapat diwujudkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Husnul menambahkan, salah satu program kerja yang jadi prioritas adalah keberlanjutan apa yang dilakukan di era kepemimpinan Bapak Dani Pomanto selama 10 tahun menjadi Wali Kota Makassar. Terkait metode kampanye, menurut Husnul, ada beberapa cara yang akan dilakukan, khususnya untuk menggait suara milenial dan Gen Z. Salah satunya ialah mengajak berdiskusi bersama para milenial, pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Manggala. Dari Makassar, Erwin Arif, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo yang mendukung pasangan Munafri Alia di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar melaksanakan aksi nyata membagikan air bersih sekaligus sosialisasi pasangan mulia kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo melaksanakan sosialisasi dukungan Perindo Munafri Arifuddin alias Mustika Ilham di Pilkada Makassar dengan pembagian air bersih di musim kemarau. Pembagian air dilaksanakan Minggu pagi di Posko Mulia di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwusi Utara, Kecamatan Panakukang, Makassar. Pembagian air dilakukan di sejumlah titik di mana warga Makassar sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo salah satunya adalah bersama dengan dukungan Partai Perindo di Pilkada Mulia merespon kekurangan air bersih di musim kemarau ini, sehingga hari ini kita melaksanakan program distribusi atau pembagian air bersih di warga di Jalan Adipura atau Kelurahan Karuwusi Utara di depan Posko Mulia untuk pemenangan Pilkada Kota Makassar.
Pembagian air bersih ini sekaligus mensosialisasikan pasangan mulia yang didukung penuh oleh Partai Perindo kepada warga sekitar. Pembagian air bersih sebanyak 2 mobil tangki berisi 5.000 liter akan terus dilaksanakan oleh Partai Perindo, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih PDAM untuk kebutuhan minum dan memasak sehari-hari. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih seputar informasi Pilkada serentak menuju 27 November mendatang. Pengamat politik menilai semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar adalah figur yang punya nama baik yang di-endorse orang-orang yang capable. Lantas, bagaimana masyarakat pemilik hak suara di Kota Makassar dalam menentukan figur yang tepat? Berikut ulasannya. Pengamat politik Dr. Abdi mengatakan para calon di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar harus lebih kreatif dalam mengolah sistem kampanye digital untuk merebut simpati masyarakat pemilik hak suara. Masyarakat akan melihat bagaimana figur calon pasangan apakah bisa meningkatkan prestasi yang telah diperoleh di kota Makassar hingga saat ini. Tidak hanya sekedar mengandalkan elektabilitas dan popularitas, karena warga kota Makassar adalah masyarakat yang cerdas menilai figur yang tepat. Tentu kan pemilih Kota Makassar ini pemilih cerdas. Menurut saya mereka homogen di pemilih cerdas, sehingga mereka tidak ingin memilih calon yang tidak bisa mereka percaya untuk menjadi representasi mereka menjadi pemimpin. Tentu mereka akan memilih calon yang menerapkan visi misi yang bisa dibuktikan, yang bisa dipastikan mereka bisa laksanakan itu. Tidak menjadi janji manis, menjadi lipstick dari para politisi untuk menjual popularitasnya kepada masyarakat. Di pemilihan wali kota Makassar ada paslon Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham atau Mulia nomor 1, Andi Seto Asapa Reski atau Sahati. Nomor urut 2 Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi Amir Uskara atau Inimi di nomor urut 3 dan Amri Arsyid Rahman Bando nomor urut 4. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Dokter spesialis di Kota Parepare diduga menjadi korban pelecehan. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang dokter spesialis di Kota Parepare diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang security rumah sakit. Pihak rumah sakit kini tengah mengumpulkan bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecehan yang terjadi. Seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang security rumah sakit di tempatnya bekerja. Awalnya kejadian ini terjadi pada Kamis lalu, saat korban hendak masuk gedung rumah sakit lalu dihadang oleh pelaku dengan melebarkan tangannya menghadap ke korban. Tidak terima dengan perlakuan pelaku, korban lantas melaporkan kejadian ini ke pihak rumah sakit dan meminta pelaku untuk segera dipecat. Kasus pelecehan yang dialami dokter ini menjadi sorotan usai pihak keluarga protes dengan pihak rumah sakit yang tidak memberikan sanksi pemecatan kepada pelaku. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak rumah sakit pun memberikan klarifikasi bahwa saat ini pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pelaku. Selanjutnya pihaknya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecehan yang terjadi. Kenapa Anda langsung dipecat?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Dan ini mungkin yang miss di sini, miss ya. Jadi kalau masalah memecat, betul kalau misalnya kalau memang ada kasus yang asusila begini, ya mungkin saya sangat setuju kalau dipecat. Tapi mungkin ada prosesnya. Mohon ada prosesnya. Kami belum mengumpulkan bukti mendalam. Ya baru hari itu. Kami juga waktu itu belum terus terang saya belum pernah ketemu sama security tersebut, tapi melalui ibu wadir kami, tolong dong kita dulu. Saya menelusuri korban-korban mungkin yang lain. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ibu korban penganiayaan oleh anak kandung menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka sobek di sekujur tubuh. Kini kondisinya terus membaik usai mendapat penanganan intensif oleh tim dokter Rumah Sakit Al-Jala Amari, Kota Makassar. Proses penyembuhan korban yang dipenuhi bekas jahitan pasca operasi dalam pengawasan perawat dan 2 tim dokter rumah sakit. Usai menjalani operasi bedah selama kurang lebih 5 jam di Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar pada Kamis siang, ibu korban penganiayaan oleh anak kandungnya sendiri hingga kritis dalam kondisi kesehatan yang terus membaik. Dalam proses penanganannya, korban ditindak pihak rumah sakit dengan melibatkan 2 tim dokter spesialis, diantaranya dokter bedah hingga dokter spesialis tulang. Hal ini dilakukan usai sejumlah luka sobek di sekujur tubuh akibat tebasan sajam. Tidak hanya merobek tubuh, bahkan meremukan kedua tulang tangan korban. Tim dokter menyatakan dalam proses penyelamatan, pihak rumah sakit telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kondisi korban berlumuran darah saat pertama kali tiba di IGD itu, ditindak petugas dengan melakukan transfusi darah. Hingga kondisi yang terus membaik di hari ketiga dilanjutkan dengan tindakan operasi bedah. Pada saat korban datang itu diantar oleh warga. Tapi waktu saya terima kondisi pasien itu dalam kondisi sadar sebenarnya. Walaupun banyak luka-luka dan terutama itu pada bagian kepala lukanya paling banyak dan ada patah pada bagian lengan kedua tangan. Untuk pertolongannya sebenarnya kurang lebih 4-5 jam ya, karena mengingat lukanya yang cukup banyak dan untuk jahitannya pun kita harus teliti dan kita eksplor mana saja lukanya, jadi cukup lama sih. Terkait anak bapak, Pak, bagaimana kondisinya, Pak? Mungkin bisa sedikit cerita, Pak. Saya belum tahu ya. Katanya juga sudah ada di rumah sakit di rehabilitasi. Iya. Ya, rumah sakit Dali. Oke, baik. Suami korban terus membantah isu yang menyatakan istrinya telah meninggal dunia. Korban yang tengah terbaring di ruang ICU rumah sakit dikunjungi kerabat yang turut berdatangan. Selama proses pemulihan, korban dalam pengawasan 2 tim dokter dan sejumlah perawat yang terus berjaga memantau kondisi kesehatan korban. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebutir peluru tajam mengenai salah satu rumah warga di kawasan perumahan Biringkanaya, Kota Makassar. Peluru tersebut menembus atap rumah berlantai 2 hingga membuat penghuninya syok ketakutan lantaran sempat mendengar suara benturan keras seperti ledakan tabung gas. Ini lubang proyektil di atas atap. Dari rekaman video amatir terlihat atap rumah warga di kawasan perumahan Tirasa, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berlubang hingga menembus plafon rumah setelah terkena peluru nyasar. Kejadian ini sontak membuat penghuni rumah panik ketakutan lantaran peluru nyasar yang menembus atap rumah warga ini sempat juga diiringi dengan suara benturan keras seperti ledakan tabung gas. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung mengamankan sebutir peluru tersebut yang tergeletak di salah satu anak tangga lantai 2 rumah dan meminta keterangan sejumlah saksi dari penghuni rumah. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika penghuni rumah yang berada di dalam kamar tiba-tiba mendengar benturan keras seperti suara ledakan tabung gas di sekitar ruangan lantai 2 rumah. Namun setelah diperiksa, atap beserta plafon rumahnya berlubang dan menemukan proyektil peluru tajam di salah satu anak yang berada di lantai 2 rumah.
Itu ditemukan apa Pak pada saat itu? Itu proyektil, tapi jenis proyektilnya itu kita tidak tahu apakah macam senapannya apa tuh. Sekarang polisi sementara menyelidiki dari Polsek Berinkanaya. Tidak hanya penghuni rumah, warga sekitar juga kini resah dan takut kembali terjadi peluru nyasar. Sementara itu kasus ini masih ditangani oleh Kepolisian Sektor Birinkanaja. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ratusan murid pelajar di Sekolah SD Negeri Panara, Kota Makassar menerima makanan sehat bergizi dan susu gratis yang setiap pekannya digelar Kapolda Sulsel. Program yang sejalan dengan pemerintahan baru ini dianggap mampu mencegah angka stunting bagi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak sejak usia dini, sejumlah tim dari konten kreator Makassar menyalurkan ratusan paket makanan sehat bergizi dan susu gratis bagi ratusan pelajar di sekolah UPT SPF SD Negeri Panara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Program berbagi makanan sehat bergizi dan susu gratis ini merupakan program yang diinisiasi Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Jajadi dan rutin digelar setiap akhir pekan. Program ini sengaja melibatkan para konten kreator di Makassar untuk menghibur para murid agar tidak jenuh dan tetap tekun dalam menuntut ilmu di sekolah. Ketua tim AR7 Doyok mengatakan, seluruh murid merasa senang dan mengaku sangat terbantu dengan adanya program berbagi makanan sehat dan bergizi ini. Pasalnya pembagian makanan dan susu gratis merupakan gizi tambahan yang didapatkan lain dari orang tua di rumah. Ini sudah ke-7 kali. Selama kami menjalani 7 sekolah itu, anak-anak kami lihat sangat senang karena merasakan dampak tentunya makanan sehat bergizi ini. Ada makanannya itu ada telur, sayur, ayam, dan susu tentunya. Makanya anak-anak SD itu sangat senang, apalagi guru dan kepala sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri Panara, Raden Rahman berharap agar program ini dapat berkelanjutan di seluruh sekolah dasar di Kota Makassar, lantaran sangat membantu pihak sekolah dalam hal pemenuhan gizi bagi pelajar. Program Jumat Berkah ini sangat berarti sekali bagi sekolah kami dalam hal pemberian makanan sehat bergizi. Dan saya lihat seluruh peserta didik ini sangat antusias, sangat gembira dengan hadirnya konten-konten kreator dari Kota Makassar, Kota Daeng. Program berbagi makanan sehat bergizi dan susu gratis sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Gibran dan dianggap mampu mencegah angka stunting bagi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dari Makassar, Yel Yosfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ayam jantan masih hidup meski sudah disembelih oleh pemiliknya di Takalar. Keanehan pada ayam tersebut pun membuat heboh warga sekitar hingga menjadi tontonan. Selain ayam tersebut, seekor ayam sebelumnya juga viral karena tak kunjung mati setelah sepekan usai disembelih pemiliknya. Seekor ayam jantan yang sudah disembelih ini tiba-tiba menghebohkan warga di Desa Mapangkalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Pasalnya meski sudah memasuki hari ketiga usai disembelih, ayam milik Mardayanti ini masih hidup. Padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Tidak hanya itu, ayam ini juga masih terlihat kuat dan tetap makan hingga minum seperti ayam hidup lain. Kejadian langka pada ayam milik Mardayanti ini pun viral dan terus menjadi tontonan warga. Menurut Mardayanti, 2 hari lalu ia membawa 6 ekor ayam kampung sejenisnya untuk disembelih. Namun setelah disembelih, 5 dari 6 ekor ayam sejenisnya langsung mati. Sedangkan seekor ayam jantan ini masih hidup hingga sekarang. Beberapa hari sebelumnya, seekor ayam yang sudah disembelih juga viral karena sepekan setelah disembelih, ayam tersebut tidak juga mati. Padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Sudah dipotong tapi masih hidup. Masih hidup? Iya. Sudah berapa hari, Nay? 2 hari. 2 hari ya? Iya. Acara maulidnya besok? Besok.
Memang kalau acara maulid di desa ini memang sering potong ayam? Sering potong ayam. Tapi selama maulid potong ayam baru ada yang begini? Baru begini. Makan? Iya, minum. Minum juga? Iya, minum. Tapi tidak pernah sampai turun? Tidak sampai turun, tidak masuk karena terhal di sini sudah putus. Keluar lagi? Iya, keluar di sini. Selain menunggu ayam mati di dalam kandang, hingga kini ayam Mardayanti juga dilepas liarkan di sekitar rumahnya. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorensyah dengan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salaman. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.